Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai pemrograman menggunakan divide and conquer pada matriks, perkalian bilangan besar, dan Kartsuba. Nama-nama anggota 1 Michael Joy, 2 Putri Nilam, 3 Adi Saputra. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu divide and conquer. Strategi DNC memecahkan masalah dengan divide. Divide merupakan membagi persoalan menjadi beberapa upah persoalan yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Conquer menyelesaikan masing-masing upah persoalan secara langsung jika sudah berukuran kecil atau secara rekursif jika masih berukuran besar. Selamat sore, nama saya Michael J. Clement, NPM 22262500041. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian matriks menggunakan metode divide and conquer. Jadi untuk memulai semuanya, kita perlu mendeklarasikan matriks-matriks yang akan kita operasikan, yaitu matriks A dan matriks B. Yang dimana matriks A dan matriks B ini akan menggunakan array 2 dimensi sebagai bentuknya. Untuk ukurannya, kita akan gunakan variabel n di sini. Lalu berikutnya kita lanjut ke looping input. Untuk input kita akan menggunakan nested for karena merupakan array 2 dimensi. Yang berarti kita memerlukan dua variabel untuk dimasukkan ke dalam array-nya tersebut. Jadi INTI dan juga INTJ. Ini untuk looping matriks A dan juga ini untuk looping matriks ke B. Lalu ini adalah looping output. Looping output ini memberikan bentuk matriks yang kotak seperti ini sudah. Kalau input yang di atas hanya memasukkan angka seperti ini, A11, A12, A13, yang kemudian akan dikeluarkan outputnya seperti ini. Oke, lanjut. Ini untuk output matriks A dan ini untuk output matriks B. Lalu berikutnya ada looping proses perkalian matriks. Nah, proses perkalian matriks ini akan kita gunakan metode di bawahnya, yaitu yang ini, static int kali matriks yang menggunakan parameter intn, matriks A dan juga matriks B untuk operasinya. Untuk ukuran di sini kita akan menggunakan K, yang dimana merupakan N bagi 2. Karena kita akan menggunakan metode divide and conquer, jadi kita harus memperkecil ukuran matriksnya tersebut dengan cara membagi 2. Lalu kita akan membuat variabel baru, yaitu matriks C. Matriks C ini merupakan matriks hasil dari operasi matriks A dikali dengan matriks B ini. Kita lanjutkan dengan kasus dasar. Kasus dasarnya yaitu jika N sama dengan 1, maka matriks C sama dengan matriks A kali matriks B. Karena ukurannya hanya 1, berarti hanya ada satu angka di dalam matriks tersebut. Jadi kita hanya perlu mengalihkan 1 kalikan 1. Lalu jika tidak, maka kita akan lanjutkan ke kasus induksinya. Yaitu kita akan mulai dengan memecahnya dan juga mendeklarasikan variabel-variabel pecahannya tersebut. Yaitu int A11, 12, 121, 22, 11, 12, 21, dan 22. Untuk ini C1, 1, 1, 2, 21, dan 22 ini adalah untuk menghasilkan perkalian dari hasil pemecahannya, yaitu A11, B11, A12, B12 ini. Lalu untuk membagi matriksnya itu mengisi variabelnya itu dilakukan dengan seperti ini. Yang seperti kita tahu, A11 itu merupakan indeks array ke00, A12 indeks array ke01, A21 indeks array ke10, A22 indeks array ke11. Sama juga begitu juga dengan untuk yang B. Lalu untuk menghitung C11, 12, dan seterusnya kita menggunakan metode rekursif. Rekursifnya akan kita gunakan dari metode tambahan juga, tambah matriks. Tambah matriks, kenapa kita gunakan? Karena perkalian matriks itu menggunakan sistem seperti ini. 1 dikalikan 1 ditambahkan dengan 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 1 ditambah 4 kali 4. Itu hanya untuk menghasilkan satu bilangan di atas ini. Jadi kita akan menggunakan metode lagi di bawahnya yang akan mengoperasikan semua itu. Yang di sini kita akan langsung menggunakan int matriks C. Yang kemudian akan langsung kita return setelah melakukan proses sebagai berikut. Matriks A yang ditambahkan dengan matriks B. Matriks A dan matriks B ini sudah kita hasilkan, jadi langsung menghasilkan matriks C. Matriks C itu adalah hasilnya langsung seperti ini. Jadi setelah kita menghitung C11, 12, dan seterusnya, kemudian akan kita gabungkan. Untuk kita gabungkan, kita akan langsung mulai dari C11, 12, dan seterusnya.
C11 indeks ke I dan J akan langsung kita masukkan ke matriks C, yaitu matriks besar. Begitu pula dengan ini, 1, 2, maaf, ini 01 sama dengan C11 indeks ke 01. Matriks C indeks ke... ini 00 maksud saya. Matriks C01 masuk ke C12 00. Matriks C10 0, C21 00. Matriks CIK berarti 1 1, C22 00. Kemudian akan kita return yang berarti akan kita panggil lagi ke atas. Saat kita panggil ke atas, kita akan menggunakan looping lagi untuk memanggilnya karena di sini array kita hanya bisa memanggil satu persatu. Jadinya sesuai dengan banyak n-nya, kita akan memanggil misalnya di sini. Saya contohkan ukuran matriksnya adalah 4. Jadi n-nya adalah 4, maka akan menghasilkan matriks 4 kali 4. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. 2. Perkalian bilangan besar. Pertama-tama kita buat deklarasi long bilangan 1, long bilangan 2. Lalu integer S, long A, long B, long C, dan long D. Setelah itu hitung panjang string bilangan 1, long to string bilangan 1, int count 1, string bilangan 1, get bytes length. Ini untuk menghitung digit dari suatu bilangan tersebut. Lalu untuk algoritmanya, if n atau count 1 jumlah digit itu sama dengan 1, maka returnnya operasikan menjadi perkalian biasa. Nah, proses ini disebut juga kasus dasar atau kasus di mana rekursif akan berhenti. Untuk kasus induksi di mana rekursif itu akan diproses jika jumlah digit itu lebih dari 1. Nah, kita gunakan divide and conquer, dimulai dengan memperoleh nilai variabel S, yaitu jumlah digit bilangan 1 dibagi 2. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai variabel A, itu dari pembagian bilangan 1 dengan 10 pangkat S. Di mana S tadi rumusnya jumlah digit dibagi 2. Misal jumlah bilangan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlah digitnya itu 6 dibagi 2, maka S-nya dapat 3. Nah, dimasukkan ke variabel A itu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 10 pangkat 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini yang A ini merupakan rumus untuk mendapatkan 3 digit pertama. Yang B itu untuk mendapatkan 3 digit terakhir. For example lagi, nilai bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah digitnya 6 dibagi 2, 3. Nah, variabel untuk mendapatkan variabel B yaitu bilangan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modulah dengan 10 pangkat S. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 modulah 10 pangkat 3. Hasilnya 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6 ini merupakan digit terakhir dari bilangan. Ini merupakan proses divide and conquer. Begitu pula dengan variabel C dan D. Untuk mendapatkan nilai variabel C dari pembagian bilangan 2 dengan 10 pangkat S, dan sisa pembagiannya disimpan dalam variabel D. Terakhir, dimasukkan ke rumus divide and conquer yang memiliki fungsi rekursif di dalamnya. Nah, untuk jumlah digit yang lebih dari 1 masih perlu dilakukan operasi divide and conquer sehingga perkalian yang ada di rumus dapat dioperasikan dengan perkalian biasa atau sampai digit terkecilnya yaitu 1. Nah, proses combine-nya itu merupakan di rumus return-nya itu. Terakhir, ini adalah proses running-nya. Terima kasih. Tentang perkalian algoritma Kartuba. Perkalian algoritma Kartuba ditemukan oleh Anatoly Alexeyevich Kartuba pada tahun 1962. Kartuba dapat dilakukan dengan cara memanipulasi persamaan sehingga jumlah operasi kali menjadi lebih sedikit. Di sini saya akan memberi contoh perkalian Kartuba menggunakan bahasa pemrograman Java. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat function dan mengisi parameternya. Setelah membuat function dan mengisi parameter, kita akan mencari kasus dasar, lalu mengisi deklarasi, dan mencari divide, conquer, lalu mengcombine-nya. Setelah itu semua terpenuhi, kita akan menginput data di method. Hal pertama yang dilakukan adalah mendeklarasi variabel,
lalu membuat input untuk memasukkan bilangan. Setelah itu kita ambil panjang bilangan, lalu membuat input untuk menentukan jumlah hasil. Sini saya akan memberi contoh hasilnya. Pertama kita running, lalu kita masukkan bilangannya, contohnya 21902. Lalu kita enter, kita masukkan bilangan kedua yaitu 09323221, lalu kita enter, maka akan muncul hasilnya. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Selamat malam.